Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu bangun ruang sisi datar, yaitu tentang kubus, lalu balok, setelah itu adalah limas dan prisma. Materi ini adalah materi kelas 8 pada semester genap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Bangun ruang sisi datar. Berikut penjelasan macam-macam bangun ruang sisi datar beserta unsur-unsur dan sifat-sifatnya. Yang pertama adalah kubus. Nah, ini gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Volume kubus itu sama dengan sisi pangkat 3. Lalu luas permukaannya adalah 6 kali sisi pangkat 2. Lalu panjang diagonal sisi sama dengan S akar 2. Lalu panjang diagonal ruangnya adalah S akar 3. Selanjutnya adalah balok. Nah, ini balok A, B, C, D, E, F, G, H. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Lalu luas permukaannya adalah 2PL ditambah 2PT ditambah 2TL. Nah, ini panjang diagonal sisinya itu bisa dicari dengan cara P kuadrat plus L kuadrat, atau juga P kuadrat plus T kuadrat, atau T kuadrat plus L kuadrat. Sedangkan panjang diagonal ruangnya itu yaitu dengan cara akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Nah, itu rumusnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah prisma. Nah, di situ ada prisma tegak segitiga, ada prisma tegak segi 4, ada prisma tegak segi 5, dan prisma tegak segi 6. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Lalu luas permukaannya adalah 2 kali luas alas kali luas sisi tegak. 4 kali luas limas. Yang keempat adalah luas limas ya. Nah, ini di situ ada limas segitiga, ada juga limas segi 4, lalu limas segi 5, dan juga limas segi 6. Nah, ini volume dari limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Lalu luas permukaannya adalah luas alas. Luas permukaan limas adalah luas alas ditambah dengan luas sisi tegaknya, ya, luas sisi tegaknya. Kita langsung ke soal 1, nomor 1. Sebuah kubus ABCDFG mempunyai panjang sisi 8 cm. Tentukan A luas permukaan kubus, B volume kubus, C panjang diagonal sisi AC, D panjang diagonal ruang AC. Pembahasan. A luas permukaan sama dengan 6 kali S pangkat 2. Ya, 6 kali 8 pangkat 2. Sama dengan 6 kali 64. Sama dengan 384 ya. Lalu yang kedua adalah volume kubus. Volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Nah, sisi pangkat 3 itu adalah 8 kali 8 kali 8 ya, atau sama dengan 512 cm kubik. Lalu ada yang dinamakan panjang diagonal sisi. Panjang diagonal sisi itu rumusnya S akar 2 sama dengan 8 akar 2 sama dengan, nah ini panjang diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Lalu ada juga yang dinamakan panjang diagonal ruang. Itu rumusnya S akar 3 sama dengan 8 akar 3. Lanjutnya kita ke nomor 2. Sebuah kubus ABCDEFG H mempunyai diagonal ruang 12 akar 3. Tentukan panjang rusuk kubus, luas permukaan kubus, volume kubus, dan panjang diagonal sisi AC. Pembahasan.
Panjang diagonal ruang itu adalah 12 akar 3. Berarti S akar 3. Kalau S akar 3 berarti S-nya adalah 12 ya. Karena ini 12. Selanjutnya B, luas permukaan. Luas permukaan itu adalah 6 kali S pangkat 2. Sama dengan 6 kali 12 kali 12. Sama dengan 6 kali 144. Adalah 864 cm persegi. Selanjutnya yang C, volume kubus. Volume kubus itu adalah S pangkat 3 sama dengan 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728 cm kubik. Jadi volume kubusnya adalah 1728 cm kubik. Selanjutnya panjang diagonal sisi. Nah, panjang diagonal sisi itu rumusnya S akar 2. Jadi rusuknya tadi 12, maka jawabannya adalah 12 akar 2. Selanjutnya kita ke nomor 3. Sebuah kubus mempunyai luas permukaan 294 cm persegi. Volume kubus adalah, pembahasan, luas permukaan kubus adalah 6 kali S pangkat 2. Berarti 294 sama dengan 6 kali S pangkat 2. S pangkat 2 adalah 294 dibagi 6. Sehingga hasilnya S kuadrat sama dengan 49. Jadi S sama dengan akar dari 49. S sama dengan 7. Di S-nya adalah 7. Jadi volume kubus, kalau S-nya sudah diketahui 7, volume kubus adalah S pangkat 3. 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343 cm kubik. Jadi volume kubus adalah 343 cm kubik. Selanjutnya nomor 4. Sebuah kubus mempunyai volume 216. Volume kubus ya, cm kubik. Luas permukaan kubus adalah, pembahasan, volume kubus S pangkat 3. 216 sama dengan S pangkat 3, maka S sama dengan akar pangkat 3 dari 216 sama dengan 6 ya. S-nya adalah 6. Yang ditanya luas permukaan 6 kali S kuadrat. 6 kali 6 pangkat 2. 6 kali 36 sama dengan 216 cm persegi. Jadi luas permukaannya adalah 216 cm persegi. Selanjutnya kita ke nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di situ ada yang diarsir. Daerah yang diarsir adalah A, diagonal ruang, B, bidang diagonal, C, bidang frontal, D, diagonal sisi. Pembahasan, nama daerah yang diarsir adalah bidang diagonal ya. 6. Sebuah balok berukuran 6 cm, 8 cm, kali 10 cm. Tentukan A, luas permukaan balok, B, volume balok, C, panjang kerangka balok. Pembahasan, luas permukaan balok adalah 2PL, 2PT, 2TL. 2 kali 6 kali 8 ya, panjangnya 6, lebarnya 8. 2 kali panjangnya 6, tingginya 10. 2 kali tingginya 10, lebarnya 8. Hasilnya adalah 96, 120 dan 160. 376 cm persegi. Ya, itu luas permukaannya. Sekarang volume balok, ini rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. 6 kali 8 kali 10 sama dengan 480 cm kubik ya. Nah, itu volume dari balok. Selanjutnya panjang kerangka balok itu karena panjangnya ada 4, lebarnya ada 4 dan tingginya ada 4, maka di sini rumusnya 4P plus 4T ditambah 4L. 4 kali 6, 4 kali 8, 4 kali 10 sama dengan 24 tambah 32 tambah 40 sama dengan 96 cm. Selanjutnya kita ke nomor 7. Seorang pedagang ikan hias ingin membuat sebuah kerangka akuarium dengan menggunakan aluminium.
Kerangka tersebut berbentuk balok dengan ukuran 2 meter kali 1 meter kali 50 cm. Jika harga aluminium adalah 30.000 per meter, maka biaya yang diperlukan untuk membuat kerangka akuarium tersebut adalah A. 600.000, B. 450.000, C. 420.000, D. 105.000. Pembahasan: panjang 2 meter, lebar 1 meter, tinggi 50 cm atau 0,5 meter. Panjang kerangka balok adalah 4P tambah 4L ditambah 4T. 4 kali 2, 4 kali L, 4 kali 1 ya, 4 kali 0,5. Sama dengan 8 ditambah 4 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 14 meter. Nah, tadi per meternya adalah 30.000, berarti tinggal kita kalikan 30.000. Sehingga hasilnya adalah 420.000. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya kita ke nomor 8. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 8 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 80.000 per meter persegi. Jumlah seluruh biaya pengecatan tersebut adalah A. 4.480.000, B. 6.560.000, D. C. 8.960.000, D. 16.640.000. Pembahasan: luas permukaan adalah 2PL, 2PT, 2TL. Ya. Selanjutnya 2 kali 8 kali 6, 2 kali 8 kali 4, 2 kali 6 kali 4 ya. Hasilnya adalah 96 ditambah 64 dan 48. Hasilnya 208 cm persegi. Biaya pengecatannya yaitu 208 kali 80.000. Maka adalah 16.640.000. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya kita ke nomor 9. Sebuah kolam berbentuk balok berukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan dalam 2 meter. Banyak air maksimal yang dapat ditampung: A. 62, B. 40, C. 30, D. 15. Pembahasan: banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah panjang kali lebar kali tinggi, volume ya. 5 kali 3 kali 2 adalah 30 meter kubik. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 10. Perhatikan gambar balok berikut. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang 24, lebar 8, tinggi 6. Panjang diagonal ruang FD adalah akar 612, B akar 640, C akar 676, D akar 772. Pembahasan: panjang diagonal ruang FD itu adalah akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Hingga hasilnya 24 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 576 ditambah 64 ditambah 36 sama dengan 676 ya. Selanjutnya nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang AB adalah 8, BC 6, dan CG adalah 24 ya. Yang ditanya diagonal AC dari sini ke sini. Ini tadi 8, lalu BC adalah 6 ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Ya, AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 64 tambah 36 sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 cm. Jadi panjang AC adalah 10 cm. Selanjutnya nomor 12. Volume sebuah balok adalah 336 cm3. Jika panjangnya 7, lebarnya 8, tentukan tinggi balok. Pembahasan: volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Ya, 336 sama dengan 7 kali 8 kali tinggi.
336 sama dengan 56 kali tinggi. 336 dibagi 56 ya. Sama dengan 6. Jadi tingginya adalah 6. Selanjutnya nomor 13, luas permukaan balok adalah 148 cm persegi. Jika panjangnya 6 cm dan tingginya 4 cm, lebar balok tersebut adalah luas permukaan, ini rumusnya 2PL, 2PT, dan 2TL. 148 diketahui, 2 kali panjangnya 6, L-nya belum diketahui, 2 kali panjang kali tinggi, 6 kali 4, 2 kali tingginya 4, lebarnya belum diketahui. Sehingga 148, ini 12L, 48, 8L. Kita kurang saja, 148 dikurang 48 yang ini ya. Terus ini ditambah 12 ditambah 8, 20L. Sehingga 100 sama dengan 20L. L sama dengan 100 dibagi 20. L sama dengan 5 cm. Jadi lebarnya adalah 5 cm. Selanjutnya kita ke nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang merupakan jaring-jaring balok adalah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 3, D 1 dan 4 ya. 3 dan 4 itu ya. 1 dan 4. Pembahasan jawabannya adalah 1 dan 4 ya. Selanjutnya nomor 15. Rama akan membuat 3 buah kerangka balok dengan ukuran 6 cm, 6 cm, dan 3 cm. Terbuat dari kawat. Jika kawat yang tersedia 2 meter, panjang sisa kawatnya adalah A20, B 24, C 30, dan D 32. Pembahasan. Panjang kerangka balok adalah 4P ditambah 4L ditambah 4T. 4 kali 6, 4 kali 6, 4 kali 3 sama dengan 24 tambah 24 ditambah 12 sama dengan 60 cm. Panjang kawat untuk membuat 3 kerangka balok berarti tinggal dikali saja, 60 kali 3 sama dengan 180. Nah, sekarang yang ditanya adalah sisa kawat. Sisa kawat berarti 2 meter dikurang 180 sama dengan 200 dikurang 180 adalah 20 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 16, perhatikan limas TABCD yang alasnya berbentuk persegi. Volume limas adalah A 4.860 cm3, B 3.886 cm3, C 1.620 cm3, D 1.296 cm3. Nah, ini limas ya. Limasnya dengan ukuran alasnya adalah 18 cm, lalu tinggi sisi tegaknya adalah 15 ya. Pembahasan. Nah, untuk mencari volume dari limas ya, kita cari terlebih dahulu adalah tinggi dari limas ya. Tinggi dari limas ini belum diketahui. Nah, ini kita buat yang ini ya, OP ini ya. OP ini 9. 9 ini didapat dari setengah dari 18 ya. Lalu kita cari tinggi dari limas. Ini tadi ada angka 15 dan 9 ya. Selanjutnya kita cari tinggi dari limas dengan menggunakan rumus TO. Sisi tegak sama dengan TP kuadrat sisi miring dikurang OP kuadrat. Sehingga TO kuadrat adalah 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Jadi TO sama dengan 225 dikurang 81. Sehingga TO-nya adalah 144. Jadi tinggi dari limas adalah 12 cm. Nah, setelah tinggi limas diketahui, maka kita sudah bisa menghitung volume dari limas. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali alasnya berbentuk persegi, berarti 18 kali 18. Kali tingginya adalah 12 ya. Lalu hasilnya adalah sepertiga kali
324, ini 18 kali 18 dikali 12 ya. Hingga 1/3 kali 3888. Hasilnya adalah 1296. Maka jawabannya adalah yang D. Di volume 5 adalah 1296. Selanjutnya kita ke nomor 17. Diketahui limas persegi dengan keliling alasnya adalah 96 cm dan tinggi 9 cm. Volume limas tersebut adalah A 2880, B 1728, C 864, D 288. Nah, ini limas ya, dengan alas ya, kelilingnya adalah 96, keliling 96 karena persegi, ini dibagi 4 ya. Kita cari sisi persegi dulu. K-nya adalah 96 ya, karena sisinya ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Makanya setiap sisinya dibagi dengan 4. 96 dibagi 4 sehingga hasilnya 24 ya. Nah, yang ditanya volume ya. Diketahui tingginya 9. Lalu di sini ya, untuk mencari volume ya. Untuk mencari volume itu rumusnya adalah volume limas persegi adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi ya. 1/3 kali luas alasnya adalah 24 kali 24, tingginya adalah 9. Jadi hasilnya adalah 1728. Maka jawabannya adalah 1728 itu adalah yang B ya, yang B. Selanjutnya kita ke nomor 18. Sebuah alas limas berbentuk persegi dengan sisi 6 cm dan sisi tegak limas tersebut mempunyai tinggi 5 cm. Volume limas tersebut A 48, B 60, C 72, D 180. Pembahasan. Ini limas ya. Limas tadi memiliki sisi ya, dengan panjang sisinya adalah 6, ini 6 ya. Berarti sininya 3, setengah dari 6 adalah 3 ya. Lalu selanjutnya mempunyai tinggi 5 cm ya. 5 cm tinggi, sisi tegaknya ini 5 cm ya. Ya, itu. Sehingga kita cari tinggi limas dulu ya. Tinggi limas 5 kuadrat atau TP kuadrat dikurang OP kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 25 dikurang 9 sama dengan akar 6 sama dengan 4 cm. Jadi tinggi dari limas ini adalah 4 cm. Selanjutnya yang ditanya adalah volume limas. 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 kali 6 kali 6 kali tingginya adalah 4. Sehingga 1/3 kali 36 kali 4 sama dengan 48. Jadi volume limas adalah 48. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya kita ke nomor 19. Alas limas berbentuk belah ketupat memiliki diagonal 8 cm dan 10 cm. Jika tinggi limas 12 cm, maka volume limas A 160, B 320, C 480, D 960. Volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Lalu karena luas alas tadi berbentuk belah ketupat, maka diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 kali T ya. Hingga 1/3 kali 8 kali 10 dibagi 2 kali 12. Hasilnya 1/3 dikali 480 ya. Sama dengan 160. Jadi volume limas itu adalah 160. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 20. Tinggi limas pada gambar ya, yang ditanya ini alasnya 20 dan 6 ya. Lalu volumenya 1280. A 28, B 30, C 32, D 34. Pembahasan volume 1280, panjangnya 20,
lebarnya 6, ditanya tinggi limas. Maka volume dari limas adalah sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi limas. 1280 sepertiga, ini rumus 20 kali 6 kali tinggi limas. Tinggi limas itu yang ditanya. 1280 sama dengan 40 dikali tinggi limas, sama dengan 1280 dibagi 40, sama dengan 32 cm. Jadi tinggi limas adalah 32 cm. Selanjutnya kita ke nomor 21. Volume dari sebuah limas segitiga adalah 672 cm3. Jika ukuran alas limas berturut-turut adalah 12 cm dan 16 cm, maka tinggi dari limas tersebut adalah A 16, B 18, C 21, D 24. Pembahasan volume dari limas 672, lalu A sama dengan 12, T adalah 16 ya. Tanya tinggi limas. Volume limas sepertiga kali luas alas, setengah kali alas kali tinggi limas. 672 sepertiga kali setengah kali 12 kali 16 kali tinggi limas. Jadi sama dengan 672. Ini diselesaikan sehingga mendapat 32 T limas ya. Jadi yang ditanya T limas adalah 672 dibagi 32 sama dengan 21 cm. Selanjutnya nomor 22. Sebuah limas segitiga sama sisi mempunyai sisi alas 12 cm dan tinggi alasnya 8 cm. Jika tinggi sisi tegak segitiga selimutnya adalah 20 cm, maka luas permukaan limas adalah 408, 410, 416, 418. Pembahasan A adalah 12, T-nya adalah 8, tinggi sisi tegaknya 20, ditanya luas permukaan limas. Luas permukaan limas itu rumusnya luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Luas alasnya setengah kali 12 kali 8, karena ini segitiga ya. Lalu luas sisi tegaknya adalah 3 kali setengah kali 12 kali 20. Hasilnya 48 cm persegi ditambah 360 cm. Hasilnya adalah 408 cm persegi. Selanjutnya nomor 23, sebuah limas ya berbentuk persegi, tinggi limas 36. Jika volume limas 1452 cm3, maka panjang rusuk alas limas tersebut adalah A8, B9, C11, D13. Pembahasan diketahui tinggi limas adalah 36, volumenya adalah 1452. Ditanyakan panjang rusuk limas. Nah, ini rumusnya, volume limas itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, alasnya sisi kali sisi. Jadi volumenya 1452 sepertiga kali S kuadrat kali 36. Sama dengan 1452 sama dengan 12 kali S pangkat 2. S pangkat 2 adalah 1432 bagi 12 adalah 121. S-nya akar dari 121 adalah 11. Jadi panjang sisi atau rusuk limasnya adalah 11. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 24. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat, keliling alasnya 40 dan panjang salah satu diagonalnya adalah 12 cm. Jika tinggi prismanya adalah 15 cm, maka volume prisma adalah A 720, B 1440, C 1800, D 3600. Pembahasan mencari sisi belah ketupat. Kelilingnya adalah 40, maka 4S sama dengan 40. S sama dengan 40 dibagi 4. S sama dengan 10 ya. Jadi kelilingnya ini ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 karena kelilingnya 40 dibagi 4. Hasilnya adalah 10 masing-masing gitu ya. Selanjutnya kita cari OB. Tadi diagonalnya 12. 12 berarti 6 dan 6 ya. Kita cari OB. OB ini adalah sisi tegak 10 dengan
6, sisi miringnya 10 dan sisi datarnya 6. Sehingga 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. OB sama dengan akar dari 100 dikurang 36. B sama dengan 64. OB sama dengan 8 cm. Nah, yang ditanya adalah volume prisma, luas alas kali tinggi. Nah, luas alas itu prisma adalah luas alas dari belah ketupat D1 kali D2 dibagi 2 kali tinggi prisma. 12 ini dari sini diagonal 1 12 ya. Diagonal 2 tadi OB itu 8 ditambah 8 16 dibagi 2 dikali 15 sama dengan 1440 cm kubik. Nah, ini yang B jawabannya ya. Selanjutnya kita ke nomor 25, yaitu nomor yang terakhir ya. Sebuah prisma tegak alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 12 dan 16 ya. Jika luas seluruh permukaannya 392, volume prisma tersebut adalah ya A 392, B 480, C 584, D 960. Pembahasan. Nah, ini tadi adalah prisma tegak belah ketupat ya. Ya, diagonal 1 12, maka ini 6 dan ini 6 ya. Lalu 16 8 dan 8 ya. AB sama dengan, kita cari nilai AB sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Jadi AB-nya adalah 100. AB sama dengan akar dari 100 adalah 10. Jadi AB adalah 10 ya. Nah, sekarang tinggi prisma ya. Tinggi prisma itu luas prisma itu adalah luas 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Jadi 392 ini luas permukaannya tadi. 2 kali luas alasnya adalah 12 kali 16 dibagi 2. Keliling alas 4 kali 10 dikali tinggi prisma. Ini rumusnya ya. 392 ditambah 192 ditambah 40 dari tinggi prisma. 40 tinggi prisma itu sama dengan 392 dikurang 192 sama dengan 200. Sehingga tinggi prisma adalah 200 dibagi 40 sama dengan 5 cm. Tapi yang ditanya adalah volume ya, yang ditanya volume. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Nah, berarti volume prisma itu adalah D1 kali D2 dibagi 2 dikali tinggi dari prisma sama dengan 12 kali 16 dibagi 2 dikali 5 sama dengan 480. Berarti jawabannya adalah yang B. Jadi 25 soal yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Nah, jangan lupa supaya bisa membantu kalian dalam belajar itu diupayakan dicatat supaya belajarnya menjadi enak ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian kelas 8 ya pada semester genap, yaitu untuk menghadapi ulangan semester ya atau penilaian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.